Bene, kemarin ada yang bertanya, kalau begitu jelaskanlah apa Trinitas itu, katanya. Gampang. Mengapa gampang? Karena sudah ada teksnya, ya. Di mana ditemukan itu? Di doa aku percaya. Tapi saya usulkan doa aku percaya yang lebih panjang itu, ya. Itulah yang disebut sebagai simbol iman. Maka jangan anggap sepele doa aku percaya yang kamu doakan itu. Karena di sanalah tertuang ajaran gereja. Doa aku percaya ini singkat bila dibandingkan dengan katekismus, dan di katekismus dijabarkan ini hampir kalimat demi kalimat, bahkan kata demi kata, frase demi frase. Nah, saya bisa katakan inilah Trinitas menurut gereja Katolik, gitu ya. Apa itu? Aku percaya akan satu Allah. Kita berangkat dari satu Allah saja. Karena katekismus sendiri berkata bahwa manusia itu bisa menemukan Allah, bisa mencarinya, gitu ya. Sampai sejelas apa, itu sebuah pertanyaan. Tapi bisa. Aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Disebutkan pribadi yang pertama, Bapa. Ini terobosan besar. Islam pun tak pernah berkata bahwa Allah itu sebagai Bapa. Kristen yang menyebut Allah itu sebagai Bapa. Ini Allah yang begitu dekat. Nah, kalau ada yang bertanya lagi, apa rupanya Trinitas? Inilah pribadi pertamanya, Bapa. Allah Bapa. Siapa dia? Yang menciptakan, yang Maha Kuasa. Maha Kuasa, omnipotente. Pencipta dia. Apa diciptakan? Langit, bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan. Jadi sudah dibungkusnya semua, yang kelihatan dan tak kelihatan, yang di langit, di bumi. Karena sejauh kita pahami, segala yang ada itu atau di langit atau di bumi, sejauh dia material, gitu ya. Langit ini tata surya, sampai mana batasnya kita tak paham. Tapi semua itu ciptaan Bapa, gitu. Dan percaya juga akan satu Tuhan Yesus Kristus. Satu saja Yesus Kristus itu. Meskipun disebut dia sebagai manusia dan sebagai Allah, bukan berarti dia terpisah. Ini satu keputusan yang dibuat oleh gereja dalam diri para uskupnya waktu itu, untuk mengatakan tidak benar bahwa pribadi Allah itu terpisah, dan Allah Bapa, Allah Putra dan manusia Yesus itu terpisah. Enggak benar itu. Satu saja dia. Putra yang tunggal. Putra tunggal dia, satu-satunya putra Allah. Ia lahir dari Bapa. Lahir dari Bapa. Generato, manon creato, tidak diciptakan sesuai urutan kronologis. Setelah ada Bapa, baru ada Putra berselang 10 tahun, 100 tahun. Bukan begitu. Karena dikatakan ia lahir dari Bapa sebelum segala abad, sebelum dihitung waktu ini secara kronologis. Ada Bapa, ada Putra. Tetapi Putra ini datang dari Bapa dan sebelum segala abad. Siapa, bagaimana, dan siapa dan bagaimana keallahan Putra ini? Ia Allah dari Allah. Allah dari Allah. Putra dari Bapa. Putra itu Allah, Bapa itu Allah. Allah dari Allah pada level yang sama. Terang dari terang. Sama-sama kata terang. Allah benar dari Allah benar. Setara dia keallahannya. Tidak mengalami gradasi keallahannya itu. Ini untuk memutuskan atau menghancurkan ajaran dari Arianisme ataupun semi-Arianisme yang mengatakan bahwa keallahan Putra itu mirip dengan keallahan Bapa. Tak benar itu. Sebab Putra itu adalah Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ia dilahirkan, bukan dijadikan, bukan ciptaan kemudian. Itu dia. Sehakikat dengan Bapa, segala sesuatu dijadikan olehnya. Ia turun dari surga, turun menjelma, menjadi jelma, menjadi manusia. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, untuk keselamatan manusia.
Dan ia menjadi daging oleh Roh Kudus dari perawan Maria. Maria itu perawan. Itu diucapkan itu dalam rumusan iman. Menjadi daging oleh Roh Kudus. Tapi nanti akan kita dengarkan peran Roh Kudus ini. Dan menjadi manusia. Ia pun disalibkan untuk kita. Waktu Pontius Pilatus ia wafat sengsara dan dimakamkan. Wafat kesengsaraan. Sebelumnya mengalami kesengsaraan dan wafat dan dimakamkan. Hari ketiga ia bangkit menurut kitab suci. Ia naik ke surga, duduk di sisi Bapa. Ia akan kembali dan dengan mulia mengadili orang hidup dan mati. Kerajaannya tak akan berakhir. Panjang sekali penjelasan tentang putra ini. Panjang penjelasan tentang putra. Bisa kita bahas itu di kristologi di kemudian hari, gitu ya. Lalu dijelaskan pribadi ketiga ini. Kami percaya, aku percaya akan Roh Kudus. Ia, Tuhan dia. Tuhan yang menghidupkan nefes, nafas, ruah, roh. Ia berasal dari Bapa dan Putra. Ini agak ironis ini. Saya sedang menjelaskan bahwa Roh Kudus ini berasal dari Bapa dan Putra, sementara saya sedang duduk di gereja ortodoks di Pireus. Nah ini sebuah persoalan. Soal apakah Roh Kudus itu dari Bapa atau dari Bapa dan Putra. Gereja Katolik berkata Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan Putra. Yang serta Bapa dan Putra disembah dan dimuliakan. Ia bersabda dengan perantaraan para nabi. Aku percaya, kami percaya akan gereja yang satu, kudus, katolik, apostolik. Kami mengakui satu pembaptisan akan penghapusan dosa dan penghapusan dosa. Kami menantikan kebangkitan orang mati dan hidup di akhirat. Amin. Oke, fokusnya tadi adalah Trinitas. Dan itu yang dijelaskan dalam doa aku percaya. Ini ajaran iman yang benar menurut gereja Katolik. Sebab ini adalah teks dari doa aku percayanya. Doa yang harus diucapkan oleh orang beriman Kristiani. Katolik ya. Nah, Katolik tak punya hak lagi mengatur orang-orang yang keluar darinya, gitu ya. Sayang sekali, ini sangat disayangkan. Maka ketika ada polemik tentang Trinitas, apa mau dikata? Seandainya itu umat Katolik bikin gaduh, bisa dijewer telinganya. Kau kembali ke sini. Ini rumusan iman. Jangan ngaco, jangan macam-macam. Tetapi kamu sudah berkata, oh aku bukan Katolik, aku sudah pergi. Semoga Tuhan membimbing kita semua dalam pencarian kita, gitu ya. Tapi konsep Trinitasnya sudah terang ya. Ada itu yang meminta penjelasan tetapi menyuruh, gitu. Nah, belajarlah. Kita sama-sama belajar begitu. Maksudnya jangan karena kemalasanmu kamu menjadi sandungan bagi orang lain, gitu ya. Atau kalau kamu merasa bahwa kamu tidak punya cukup kapasitas mendalami Allah itu secara intelektual, tenang saja, Allah kita itu baik. Ia dialami oleh orang dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita semua, entah bagaimanapun situasi keadaan kita dimungkinkan untuk menemukan Allah seperti yang diucapkan oleh katekismus sendiri. Ciao.